apa namanya, during of that time tentu ada beberapa kejadian seperti keputusan suku bunga dan lain sebagainya ya, yang sehingga mempengaruhi market gitu. Dan ini memang cocoknya tadi ya, kalau horizon time-nya sekitar 3 sampai 5 tahun, dan reksadana pendapatan tetap kan bisa dibilang menariknya juga ada fitur yang bagi dividen juga gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya biasa beli SBN ya yang retail ataupun sukuk retail itu kan seneng ya mendapatkan kupon. Nah, reksadana juga ada tuh yang memberikan pendapatan tetap yang memberikan dividen secara bulanan. Jadi itu juga bisa jadi pilihan. Dan kemudian yang terakhir yaitu resiko agresif. Nah, biasanya ini untuk orang-orang yang mungkin ya investor yang dia sebetulnya pengen nih main ke saham, namun merasa bahwa ilmunya masih sedikit kurang ya. Kemudian dia merasa bahwa waktunya juga kurang karena dia bekerja kan sehari-hari bekerja, jadi sulit untuk memonitor market setiap harinya. Bahkan saya pun walaupun orang market gitu ya, untuk ngecekin tiap monitor tiap jam itu susah sekali ya. Biasanya kalau nggak pagi ya habis itu penutupan gitu ya. Hari ini ada apa gitu kan? Apa yang terjadi gitu. Nah, untuk reksadana saham memang cocoknya untuk investor yang tadi ya, seperti itu, yang seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga time horizonnya panjang, lebih dari 5 tahun ya, bisa 6, 7, sampai 10, bahkan lebih. Nah, ini cocok. Karena apa? Karena tadi ketika market itu sedang volatile, kalau time horizonnya pendek, maka akan membuat kepanikan kalau masuk saham, ya kan? Bisa jadi saya butuhnya tahun depan, aduh market lagi turun nih, kepaksanya cut loss, amit-amitnya kan. Jadi kalau yang panjang ini kan bisa diukur ya, dan dana yang diinvestasikan reksadana saham pastikan ini adalah dana free ya, apa ya bisa dibilang dana-dana nganggur lah ya, bukan untuk kebutuhan darurat, bukan untuk kebutuhan sehari-hari, betul-betul ini dana free yang kalau nggak diapa-apain sayang gitu kan, daripada masuk di rekening bank aja nggak dapat apa-apa cuma bayar admin, mendingan saya masukin nabung cuma berapa ratus ribu atau bahkan puluhan ribu gitu, asalkan rutin gitu ya, ini tentu akan lebih mengasihkan hasilnya gitu bisa dibilang. Dan ya tentu ini untuk cocok yang untuk resikonya tinggi ya, karena volatilitasnya juga tinggi Mbak Vika, seperti itu. Oke, Mas Rido. Dan itu tadi ya sebenarnya the beauty of investing in mutual funds gitu ya. Apa keuntungannya berinvestasi di reksadana itu adalah tadi itu bisa start dari amount yang kecil ya. Bahkan kalau di Bimani ini paling minimal tuh sebenarnya bisa dari Rp1.000 aja. Oh, Sobat 1.000 cuan. ya. Kalau tadi Mas Rido bilang kalau reksadana saham bisa buat teman-teman investor yang mungkin cenderung baru memulai gitu ya, masih mempelajari market gitu. Tapi kan di sisi lain kalau kita mau investasi kita harus 100% ngerti kan apa yang kita invest in gitu, company-nya Betul. Benar. seperti apa. Nah, jadi tadi seperti yang Mas Rido sampaikan ya, kalau di manajer investasi atau di reksadana itu keuntungannya adalah kita mempercayakan dana kita gitu ya kepada yang ahli gitu kan. Jadi sebenarnya kita udah nggak perlu lagi apa repot-repot atau ribet-ribet ya memilih saham apa, dan mungkin untuk reksadana pendapatan tetap juga sama. Kita nggak harus repot-repot pilih-pilih mungkin obligasi apa nih yang Betul. apa namanya kayak dibeli saat ini gitu, karena kan memang seriesnya juga macam-macam ya Mas Rido gitu. Jadi memang berinvestasi di reksadana masih sangat apa ya prospektif dan juga dianjurkan juga walaupun dalam keadaan pasar yang volatile. Nah, Mas Rido tadi kan kita udah ngobrolin ya mungkin toleransi risiko dan segala macamnya. Nah, tapi seagresif-agresifnya seorang investor gitu ya dalam berinvestasi, pastikan tetap aja sangat berisiko gitu ya untuk berinvestasi hanya di satu aset aja gitu kan, atau mungkin hanya Betul. reksadana aja gitu. Nah, Mas Rido, kita kan mengetahui atau mengenal istilah yang bernama untuk memang kita apa ya ibaratnya ya membuat resiko investasi kita itu lebih terbatas ya, itu kita bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Dan juga ada juga istilah lain namanya rebalancing juga ya untuk portofolio kita. Nah, boleh Mas mungkin dijelaskan ke Sobat Cuan Bimani nih seperti apa sih yang namanya diversifikasi dan rebalancing portofolio itu, dan bagaimana hal itu bisa membatasi resiko kita berinvestasi terutama di pasar yang volatile seperti Mas. Betul. Iya. Ya, jadi kalau teman-teman atau sobat cuan Bimani itu kan sering dengar ya, don't put all your eggs in one basket gitu.
Jadi bisa dibayangkan gitu ya kalau teman-teman belanja telur gitu kan, ditaruh satu basket terus jatuh kan pecah semua gitu. Nah ini sama seperti halnya kalau kita investasi hanya di satu instrumen gitu ya. Kita masukkan semua money kita ke situ ya, dan kemudian tiba-tiba marketnya lagi sangat jelek gitu ya. Tentu kan ini akan membuat kita expose resiko yang besar gitu. Jadi seagresif-agresifnya investor pasti cerdas ya untuk mengatur apa namanya portfolionya. Jadi diversifikasi itu apa? Jadi untuk memitigasi resiko penurunan market yang cukup besar, kita itu mengatur portfolio kita, kita sebar. Istilahnya gitu, simpel bahasa simpelnya ya. Jadi nggak hanya satu instrumen aja, tapi ke beberapa instrumen. Nah, beberapa instrumen ini juga nggak saya bilang bahwa harus sebanyak-banyaknya enggak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya reksadana gitu ya, reksadana saham gitu. Nah, teman-teman juga harus bisa mengatur nih kalau teman-teman resikonya adalah agresif, teman-teman ya taruh reksadananya di saham itu 70 atau 80%, tapi 20%-nya di pasar uang misalnya. Nah, kenapa? Karena jaga-jaga kalau reksadana sahamnya lagi jeblok gitu ya. Tapi teman-teman masih ada nih satu buffer atau satu cadangan yaitu reksadana pasar uang yang bisa teman-teman manfaatkan jika suatu waktu teman-teman itu membutuhkan dana segar gitu kan atau membutuhkan atau membutuhkan dana untuk masuk ke reksadana saham mumpung harganya lagi turun misalnya seperti itu. Dan tadi diversifikasi fungsinya itu ya untuk meminimalisir risiko yang terjadi dan juga bisa jadi untuk memanfaatkan momentum. Dan kemudian bagaimana dengan rebalancing yang tadi Mbak Vika sempat bahas? Jadi hubungannya adalah rebalancing itu ketika teman-teman tadi ya berada di risiko yang cukup agresif ya, kemudian teman-teman banyak menempatkan itu di reksadana saham ya, let's say teman-teman ada di 70% di sana, lalu market lagi turun nih, teman-teman turun dan teman-teman ngerasa, aduh, ini kok marketnya nggak naik-naik gitu kan, teman-teman ngerasa kok kayak nggak tenang, investasinya kepikiran terus. Nah ini tandanya ada penurunan toleransi resiko di teman-teman ya atau sobat cuan bima nih. Nah ketika terjadi penurunan toleransi terhadap resiko, teman-teman sebaiknya melakukan rebalancing gitu. Rebalancing dari yang tadi portfolio di reksadana saham itu sekitar 70%, teman-teman turunin let's say ke 40% ya, kemudian teman-teman naikin di reksadana pasar uangnya menjadi 60%, jadi 60 versus 40% ya kan. Karena tadi teman-teman kok kayaknya ngerasa nggak nyaman nih dengan kondisi yang terjadi sekarang, kayak teman-teman melakukan rebalancing. Apakah rebalancing itu artinya adalah kesalahan investasi yang dibuat? Ya nggak juga ya. Rebalancing itu suatu hal yang wajar ya, yang dilakukan tidak hanya oleh kita sebagai investor retail, tapi juga investor besar juga melakukan itu gitu ketika terjadi perubahan pasar atau terjadi perubahan view ke depannya. Namun memang teman-teman juga perlu ingat juga pasti ada resiko ya ketika teman-teman melakukan rebalancing, bisa jadi teman-teman rebalancing dalam kondisi rugi misalnya, dan syukur-syukur lagi kalau lagi untung enak ya melakukan rebalancingnya, mungkin nggak sesulit ketika kita dalam keadaan rugi. Tapi ya tadi balik lagi kepada kenyamanan kita berinvestasi. Makanya tadi ya diversifikasi, jangan sampai put all your eggs in one basket. Kemudian kalau ada terjadi perubahan pasar, perubahan toleransi apa namanya terhadap risiko, teman-teman bisa lakukan rebalancing. Jadi strategi ini cukup apa namanya efektif sih untuk memitigasi risiko yang cukup besar, dan saya juga melakukan itu ya. Jadi saya nggak hanya naruh di satu juga, tapi saya sesuaikan juga. Dan diversifikasi enaknya juga jadi bisa menyesuaikan tujuan investasi tadi sih ya. Ada yang tujuannya misalnya buat jalan-jalan ke Korea, misalnya 1 atau 2 tahun lagi, ya udah berarti reksadana pasar uang gitu, jangan reksadana saham. Ada yang tujuannya untuk pensiun, ya udah itu taruh yang di saham yang panjang. Jadi tujuan itu dibagi-bagi ke portfolionya, jangan digabung jadi satu. Nah ini juga salah satu yang bisa memudahkan teman-teman untuk meminimalisir resiko yang cukup besar atau volatilitas yang cukup besar, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya toleransi risiko itu sendiri dinamis ya, Betul. Mas Rido, berganti-ganti nih Sobat Cuan Bimani. Jadi meskipun sekarang mungkin Sobat Cuan Bimani tes gitu ya di aplikasi Bimani, sekarang profil risikonya misalnya moderat gitu, tapi belum tentu nih misalnya 2 tahun lagi dengan semua yang Sobat Cuan Bimani alami kali ya selama itu gitu, terus profil risiko lantas pasti masih sama, bisa aja berubah gitu ya. Jadi memang toleransi risiko ini selalu dinamis.
Nah, Mas Rido, ini ada pertanyaan nih dari Hmm, netizen di komentar gitu ya. Jadi berapa sih idealnya instrumen diversifikasi pada masing-masing profil resiko gitu. Jadi berapa porsi tiap aset nih kira-kira, mungkin untuk masing-masing profil resiko kali ya. Tadi mungkin kalau yang saya tangkap ini misalnya porsi antara mungkin yang lebih risky seperti saham gitu dan juga yang lebih aman mungkin reksadana pasar uang and the likes gitu. Nah, itu seperti apa sih Mas untuk masing-masing profil resiko? betul. Memang tidak ada standar baku ya yang menjadi acuan yang harus dilakukan, nggak ada memang standar bakunya. Tapi kalau misalnya kita pakai hitung-hitungan matematika ya 50% itu kan tengah-tengah ya, 50% itu tengah-tengah. Jadi kalau misalnya lebih tinggi, otomatis itu menjadi lebih berat ke sana. Contoh seperti reksadana saham pun sesuai peraturan ya dari pemerintah gitu kan. Kalau dia penempatannya itu apa namanya, jika dia itu adalah produk reksadana saham, maka minimal 80% itu harus masuk ke saham ya, karena dia tadi reksadana saham 80%. Jadi kita juga bisa ngikuti itu. Oke, kalau kita profil risikonya adalah agresif, ya berarti 80% kita bisa masukkan ke saham, sisanya bisa ke money market gitu. Tapi kan kita retail mungkin agak lebih terbatas ya, apa namanya, ya modalnya bisa jadi, kepengetahuannya dan juga waktunya. Sehingga saran saya mungkin bisa ke turunin ya sekitar 70% misalnya atau 75%. Jadi sisanya teman-teman bisa mix tuh antara pasar uang ya, kemudian sedikitnya lagi sebagai paling kecilnya di pendapatan tetap misalnya. Itu untuk yang resikonya agresif. Kalau resikonya yang konservatif, yang paling aman, ya berarti 70 atau 80%-nya di pasar uang ya, dasar uang, dan kemudian sisanya di pendapatan tetap karena volatilenya itu lebih rendah ya, bisa 10% atau 15%, sisanya 5%-nya mungkin di reksadana saham. Dan jika yang moderat ya tadi ya lebih dari 50%, sekitar 70% masuk ke reksadana pendapatan tetap, sisanya di pasar uang ya, kedua terbesar, kemudian yang paling besar ketiga atau yang paling kecil yaitu reksadana saham. Jadi bisa di mix seperti itu. Jadi apa namanya, memang tidak ada standar yang baku, dan balik lagi terhadap apa namanya, profil risiko teman-teman ya, karena bisa jadi ini teman-teman butuh dana yang agak besar untuk jalan-jalan lagi misalnya 1 atau 2 tahun lagi, pas teman-teman dapat bonus gitu. Nah bisa jadi teman-teman kan investnya agak gede nih di reksadana pasar uang, dan pas dihitungin portfolio, oh kok ternyata saya jadi agak lebih besar di reksadana pasar uang ya. Ya kenapa? Karena ada teman-teman ada kebutuhan 1 2 tahun lagi agak besar, dan kebetulan teman-teman megang dana yang cukup besar nih. Jadi teman-teman gede di situ. Nah kalau apa namanya, kalau misalnya teman-teman butuhnya 3 5 tahun lagi gitu kan, dan pas banget teman-teman lagi ada dana, teman-teman bisa jadi masuknya gede ya di sana, dan ujung-ujungnya jadi moderatnya gede. Jadi memang ini cukup dinamis ya. Nanti juga kita akan bahas coba yang reksadana saham tuh seperti apa sih investasi yang kayaknya lebih tepat ya ketika kita melakukan investasi di reksadana saham. Oke, siap Mas Rido. Jadi selain dinamis juga personal sekali sebetulnya ya, sangat tergantung pada investor masing-masing. Oke. Betul. Nah, Rido, tadi kan Mas Rido sempat mention tuh bahwa kalau misalnya IHSG lagi turun gitu ya, itu mungkin beberapa investor melihat itu sebagai momentum untuk jual gitu. Tapi sebetulnya itu sebenarnya adalah momentum juga untuk membeli lagi sebetulnya, karena kan berarti harga sahamnya jadi lebih murah gitu ya Mas Rido. Nah terkait hal ini di investasi itu ada sebuah istilah ya yang bernama dollar cost averaging gitu ya. Jadi ini juga tentunya berkaitan dengan tadi ya, kita gimana caranya mungkin kalau yang sepengetahuan saya nih kita nggak langsung all in gitu, jadi nggak langsung beli dalam suatu waktu dengan jumlah yang banyak, tapi kita pelan-pelan gitu ya secara bertahap. Nah boleh Mas dijelaskan ke Sobat Cuan Bimani mungkin lebih komprehensifnya seperti apa sih Mas dollar cost averaging atau DCA itu? Baik, jadi strategi penempatan itu bisa terbagi ke dalam dua, Sobat Cuan Prima nih. Ada lump sum dan juga ada dollar cost averaging ya. Lump sum itu berarti di awal tuh modal langsung ditempatkan semua, makanya dibilang lump sum. Dan dollar cost averaging, averaging kan berarti kan rata-rata ya. Jadi kita penempatannya itu dilakukan secara bertahap, secara rutin, tapinya ya bertahap dan rutin seperti itu. Nah, terjadi plus minus kan jika melakukan dua teknik tersebut atau dua strategi tersebut. Kalau misalnya lamsam, di mana teman-teman langsung
apa namanya di awal modalnya besar gitu ya. Jadi teman-teman ini berarti punya keyakinan nih atau kita bisa bilang conviction bahasa investasinya ya. Teman-teman yakin nih, wah kayaknya market bakal naik, maka saya berani nih penempatan yang cukup besar. Tapi ini kan bettingnya cukup tinggi ya, pertaruhannya cukup tinggi. Belum tentu apa yang teman-teman proyeksikan terjadi gitu kan. Nah ini makanya lump sum ini menurut saya kurang cocok jika kita masukkan ke reksadana saham. Tapi kalau teman-teman masukkannya ke reksadana pasar uang yang mana volatilitasnya rendah dan cenderung capitalnya juga kalian terjaga, ini nggak ada apa-apa. Tapi kalau ke saham ini agak agak berisiko, termasuk reksadana pendapatan tetap juga gitu. Karena namanya market kita nggak bisa predik ya. Nah kemudian bagaimana dengan dollar cost averaging? Ini yang tadi yang sempat saya bahas ya. Jadi ini cukup cocok untuk masuk ke reksadana saham. Kenapa? Karena teman-teman dengan melakukan apa namanya penanaman investasi secara rutin dan bertahap, teman-teman itu jadi lebih terlindungi dari kondisi market yang cukup volatile ya, dan juga teman-teman mungkin jadi lebih tidak terpengaruh dengan kondisi market yang sedang terjadi naik atau turun gitu. Tapi di sisi lain teman-teman jadi bisa memanfaatkan momentum ketika marketnya lagi turun, berarti kan teman-teman bisa dapat rata-rata harga di bawah gitu kan. Jadi ini jadi apa namanya teman-teman jadi bisa memanfaatkan potensial imbal hasil yang lebih besar dibandingkan ketika kita masuk langsam dan kondisinya mungkin kita justru salah lagi kondisi yang tinggi ini tahu-tahu turun. Nah ini kan pasti akan membuat kepanikan nih di investor. Tapi kalau dollar cash averaging, ini enaknya teman-teman jadi karena rutin tadi dan untuk jangka panjang jadi nggak kepengaruh. Kapan kita akan tarik nih dananya ya ketika tujuan investasi teman-teman sudah tercapai, baik itu secara jangka waktu ataupun mungkin amount. Dan apakah misalnya apa namanya dollar cost averaging itu berarti akan mengakibatkan kita kehilangan momentum ya nggak juga gitu. Tadi yang saya katakan karena ini kita mainnya adalah rutin, jadi kita bisa mendapatkan momentum dari berbagai waktu ya. Bisa ketika harganya turun, ketika harga tinggi. Tapi kan kalau di rata-rata ya kita ketemu di tengahnya gitu. Jadi kita lebih terlindungi dari exposure volatility yang cukup besar. Jadi ini cukup cocok sih sebetulnya reksadana saham dengan cara dollar cash cost averaging ya. Tapi kalau lump sum cocoknya menurut saya yang lebih aman kayak pasar uang karena capital teman-teman sebetulnya lebih terjaga. Seperti itu Mbak Vika. Oke, Mas Rido. Dan mungkin kalau misalnya dollar cost averaging itu juga kelebihannya, apalagi di pasar yang volatile ya, tadi seperti yang Mas Rido jelaskan juga, untuk timingnya itu ya sebenarnya bisa masuk aja ya Mas Rido ya. Jadi Betul. kan, jadi kayak ada dananya kapan gitu ya, ready-nya kapan, bisa masuk aja. Nanti ke depannya apakah ternyata marketnya naik atau turun, ya tetap bisa nantinya averaging atau di rata-rata gitu ya, Mas Rido ya. Oke, insightful banget ya Sobat Cuan Bimani. Ini bermanfaat banget pastinya buat Sobat Cuan Bimani ya yang sekarang mungkin lagi penasaran nih kira-kira di kondisi pasar saat ini investasi yang paling baik itu seperti apa. Nah Mas Rido, tadi kita udah ngobrolin profil risiko kan ya. Nah sekarang kalau misalnya tadi Mas Rido sempat mention gitu kan horizon waktu ya atau jangka waktu investasi. Nah itu tuh seberapa penting sih untuk seorang investor itu apa ya menentukan jangka waktu investasinya gitu dan bagaimana itu berhubungan gitu dengan kondisi pasar secara dinamis ya yang mana saat ini ya sedang volatile gitu kira-kira Mas. Yes, betul. Jadi memang karena ini ya, karena produk reksadana itu banyak sekali ya di market maupun di apps-nya di Money sekalipun juga ya kan banyak ya. Jadi kecenderungannya investor tuh biasanya bingung gitu. Wah ini saya pilih produk yang mana gitu. Akhirnya yang dicari return yang paling tinggi gitu kan. Itu apakah salah ya? Nggak juga, nggak salah. Tapi yang alangkah lebih bijaksana gitu ya teman-teman itu ketika mau masuk atau memilih produk reksadana itu tentukan dulu tadi ya tujuannya sehingga akan membentuk time horizonnya tadi. Ya, ketika time horizonnya kita sudah tahu nih untuk berapa lama, maka nggak akan ambil pusing kita. Kita tinggal lihat, oh saya butuh waktunya 1 atau 2 tahun ini ya, kita tinggal klik aja kategorinya yang reksadana pasar uang. Karena apa? Karena kita investasinya nggak panjang-panjang gitu. Kita klik reksadana pasar uang ya sudah pilih produk yang teman-teman sekiranya paling cocok yang mana ya.
Kemudian kalau misalnya teman-teman butuhnya nggak begitu cepat, butuhnya sekitar 3 sampai 5 tahun lagi, let's say untuk DP kendaraan, ya, mungkin untuk daftar haji